tak tahu pula devisa negara dari TKI Indonesia ini dialihkan kemana. 3,9 juta orang menghasilkan 225 triliun, Bisa bayar utang negara Indonesia itu juga beda. Tapi kan utang negara Indonesia ini kan beribu-ribu triliun, Orang Indonesia yang kerja di luar negara tuh pahlawan Indonesia, Tapi sering kena ejek-ejek sama netizen Indonesia beda. Iya, dibilangnya babu kan. Padahal mereka lah yang membantu membanyakkan devisa negara. Apalagi orang Indonesia yang kerja di Malaysia, Singapura tuh, Habis kena ejek-ejek sama netizen Indonesia. Masa hal-hal kayak gini nggak bisa diatasi dengan pemerintah Indonesia? Engkau lihatlah data BPS, berapa banyak tuh anak muda Indonesia yang kerja di luar negara tak balik-balik. Iya, dijawab sama MPWN. Jangan gitu mas, saya 25 tahun di Jepang ini. 25 tahun kerja di Jepang, kenapa mengharapkan kerja di Indonesia tak ada kan? Fenomena kabur aja dulu. Kiriman tenaga kerja Indonesia ke negara Indonesia tembus 255,9 triliun. Lonjakan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tercermin dari data Bank Indonesia. Pada 2024, jumlah TKI meningkat menjadi 3,9 juta orang dengan remintansi kiriman uang yang masuk ke Indonesia mencapai 15,7 miliar atau setara 255,9 triliun. Kurs dolar, $1 16.300. Fenomena kabur aja dulu yang ramai dibicarakan di media sosial mencerminkan kekecewaan generasi muda Indonesia terhadap berbagai masalah di Indonesia, mendorong mereka untuk mencari peluang di luar negeri. Meski begitu, remitansi yang masuk memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. CNBC Indonesia. Masih nak meremehkan lagi tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negara? Memang orang Indonesia ini memang banyak yang kerja di luar negara. Ini baru 3,9 juta orang Indonesia yang kerja di luar negara beda. Sedangkan Indonesia ini masih punya 275 juta jiwa orang lagi. Jadi maksud kau semua orang Indonesia ini suruh kerja di luar negara? Hanya 3,9 juta orang Indonesia yang kerja di luar negara itu menghasilkan devisa 225 triliun beda. Macam mana kalau yang kerja ke luar negara itu sampai 200 juta orang Indonesia beda? Berapa tuh kira-kira devisanya? Aku takutnya tuh dikorupsi, Devisa besar-besar pun dikorupsi juga. Oh, dibeli mobil mewah untuk pejabat ya beda. Aku tak tahu pula devisa negara dari TKI Indonesia ini dialihkan kemana. Tapi itu 225 triliun itu baru 3,9 juta orang Indonesia yang kirimkan beda. Orang Indonesia yang kerja di Singapura, Malaysia berapa orang ya, Tapi sekarang nih banyak orang Indonesia yang kerja di Jepang, Korea sama Arab beda. Jadi orang Indonesia yang kerja di Singapura, Malaysia tak ada lagi. Oh, makin banyak beda yang kerja di Singapura, Malaysia orang Indonesia nih. Macam dolar Singapura nih. Sekarang udah 12.000 rupiah satu dolarnya. Dan macam dolar Amerika nih, dolar Singapura nih. Majulah Singapura. Tapi 225 triliun itu, itu kan orang Indonesia yang kirim uang ke Indonesia kan, Iya, orang Indonesia yang kerja di luar negara. Terus dia ini punya anak, punya istri, punya orang tua. Terus dia kirim duit ke Indonesia. 3,9 juta orang menghasilkan 225 triliun, Bisa bayar utang negara Indonesia itu juga beda. Tapi kan utang negara Indonesia ini kan beribu-ribu triliun, Ya kan itu 225 triliun itu kan baru dari TKI, belum dari pajak segala macam. Tapi kan buktinya Indonesia ini masih kekurangan anggaran, Makanya negara Indonesia ini mengefisiensikan segala anggaran. Tapi gara-gara efisiensi pemerintah tuh, sekarang banyak hal yang terhambat. Contohnya apa benda yang terhambat di Indonesia nih beda? Macam tentang penelitian dan riset yang ada di Indonesia tuh terhambat karena efisiensi anggaran. Ya sekarang kalau Indonesia tak mampu buat penelitian dan riset, ya udah, tertinggal aja terus negaranya. Tapi kan kita tak nak nih jadi negara tertinggal, Ya sekarang kan riset sama penelitian ini tidak ada anggarannya, ya udah, tertinggal aja negaranya. Buat para tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negara, semangat kerjanya. Soalnya Indonesia masih banyak utangnya. Tapi nggak semua devisa 225 triliun tuh untuk dibayar utang semua beda. Iyalah, tapi kan sekarang devisa negara yang dari TKI itu udah sampai 225 triliun. Nah itu baru 3,9 juta orang Indonesia yang kerja di luar negara beda. Kau bayangkan aja lah kalau sampai 200 juta orang Indonesia yang kerja di luar negara. Udah berapa tuh duitnya? Tapi kalau udah sampai 200 juta orang Indonesia yang kerja di luar negara, udah sampai sepi lah Indonesia nih, Sepi tuh nggak apa-apa beda. Yang penting Indonesia nih utangnya lunas, terus dia dapat modal banyak untuk mengelola negara kita nih. Tapi siapa yang nak dipekerjakan pemerintah Indonesia di negara Indonesia? Negara Indonesia ini kan terkenal dengan naturalisasi. Pemain bola Indonesia aja kan impor dari negara luar. Masa hal-hal kayak gini nggak bisa diatasi dengan pemerintah Indonesia? Ya tapi kalau sampai 200 juta orang Indonesia yang kerja di luar negara, kampung nih sepi semua, Kok mau tak utang Indonesia nih lunas semua beda? Ini tak pakai jual minyak kelapa sawit nih. Ini cukup antarkan 200 juta orang Indonesia ke luar negara kerja. Iya tapi 200 juta orang Indonesia ini banyak, sepi pula nanti Indonesia ini tak ada orang. Kau nak utang negara Indonesia nih
lunas tak? Engkau nak Indonesia ni banyak modal nggak beda? Oh berarti nanti anak muda Batam Bintan nih bisa kerja di luar negara, Ce? Terserah lah dia nak kerja di negara mana. Yang penting dia bisa mendatangkan devisa untuk negara Indonesia. Tapi 200 juta jiwa kerja di luar negara tuh banyak, Ce. Engkau mau tak Indonesia ini menguasai dunia dan akhirat? Jadi apa kata Fufu Fafa, Ce, tentang kabur aja dulu ternyata devisanya banyak? Kiriman ini maksudnya gimana ya? Nggak paham, kata Safiyah. Dijawab sama Nurul Feb. Mereka yang kerja di luar negeri pasti dapat gaji kan? Nah, uang gaji mereka ditukar ke rupiah, dikirim ke rekeningnya mereka yang ada di Indonesia untuk kebutuhan keluarga mereka. Uang yang dikirimkan pekerja migran Indonesia atau PMI ke keluarga di Indonesia disebut remitansi. Uang ini ditukar dari mata uang asing ke rupiah sehingga menambah cadangan devisa negara. Devisa ini digunakan untuk membayar impor, utang luar negeri, dan menjaga nilai tukar rupiah. Itulah mengapa PMI disebut pahlawan devisa, kata Nurul. Iya, orang Indonesia yang kerja di luar negara tuh pahlawan Indonesia, Ce. Tapi sering kena ejek-ejek sama netizen Indonesia beda. Iya, dibilangnya babu kan. Iya. Padahal mereka lah yang membantu membanyakkan devisa negara. Apalagi orang Indonesia yang kerja di Malaysia, Singapura tuh, Ce. Abis kena ejek-ejek sama netizen Indonesia. Saya yang 25 tahun jadi TKW sampai sekarang cuma 6 bulan sekali kirim uang ke kampung, kata Siti Anipah. Berarti dia lagi nabung nak bangun rumah nih, Ce. Kita punya nikel terbesar di dunia tapi gak ada duit karena gak laku atau duitnya nyelip di rekening pribadi ya, kata Teguh Aja. Indonesia tuh memang macam gitu. Nikel terbesar di dunia lah, kapal sawit terbesar di dunia lah, BBM terbesar di dunia, gas terbesar di dunia, hasil emas nomor 1 sedunia. Tapi semuanya papa ke dana. Jadi percuma ya tuh terbesar di dunia. Bagus kerja di luar negara kan beda. 225 triliun dari PMI TKI Indonesia. Iya, percuma aja terbesar di dunia tuh. Nikel terbesar, terus kelapa sawit terbesar. Tapi apa? Sebab nih beda, tambang nikel di Indonesia 80%-nya milik Cina. Jadi masuknya ke Cina. Makanya Indonesia yang tak ada duit, kata Kawai Ciko. Sekarang nih, Cek, kelapa sawit Indonesia ini kan terbesar di dunia juga. Tapi siapa yang menguasai? Negara mana? Coba komen di bawah. Manusia serakah makin banyak karena tidak takut dengan Tuhan, kata Wedari. Dijawab sama Ads. Mereka cuma takut makan babi karena haram, tapi tidak dengan kelakuan yang haram. Setiap hari di Indonesia nih beritanya korupsi aja. Kiriman uang masuk ke Indonesia itu pada nyampe ke tujuan keluarganya enggak? Atau nyampe ke kocek pejabat, kata Aprian. Kalau misalnya yang mengirimkan duit dari luar negara nih TKI itu pasti nyampe ke keluarganya, Cek. Cuman Bank Indonesia ini menghitung itu menjadi sumber devisa negara. Karena ada perputaran uang tuh dari luar negeri masuk ke Indonesia. Dikira kita kabur cuma kabur aja gitu. Kita juga nyumbang buat negara melalui devisa loh. Suruh melek menteri yang hina-hina kita, para PMI itu, kata Yunita Purnamasari. Dijawab sama Rabis. Sebut saja Bahlil. Sekarang menteri-menteri itu tuh tak melihat perjuangan tenaga kerja Indonesia yang keluar negara nih kerja. Uang masuk ini jangan dibuang keluar lagi lewat judol ya, kata Raw Tinker. Dijawab sama Rabis. Kagak, paling dikorupsi. Tak bisa juga. Judul di Indonesia ini paling tinggi. Tapi kan mereka kirim uang ke Indonesia itu untuk hidup dan keluarganya, bukan untuk judi. Iya, tapi pemain judul di Indonesia nih paling tinggi. Generasi muda, rata-rata yang berangkat ke sana itu sudah 30 tahun plus. Generasi muda gimana? Generasi muda di Indonesia lagi pada main ML ngeslot, minta sana minta sini bebanin ortu. Generasi muda kekinian sekarang gitu, lecet dikit nangis laporan ortu, butuh duit dikit bingung minta ortu. Itulah gambaran generasi muda saat ini, kata Harta Diadri. Engkau lihatlah data BPS, berapa banyak tuh anak muda Indonesia yang kerja di luar negara tak balik-balik. Iya, dijawab sama MPWN. Jangan gitu mas, saya 25 tahun di Jepang ini. 25 tahun kerja di Jepang, kenapa mengharapkan kerja di Indonesia tak ada kan? Parah sih, gue baru kepikiran kabur aja dulu sistem yang dibangun pemerintah untuk mengurangi populasi, plus negara nggak mampu membuat lapangan pekerjaan terlalu banyak, plus mendapatkan uang dari orang yang bekerja di luar negeri, kata Febri SNI. Aku setuju juga nih, Cek. 200 juta jiwa orang Indonesia nih kerja di luar negara. Tapi nanti Indonesia nih jadi sepi beda kalau sampai 200 juta jiwa orang Indonesia nih pergi kerja ke luar negara. Engkau nih nak utang Indonesia nih lunas tak? Mau Indonesia banyak modal tak? Tapi kalau udah sampai 200 juta jiwa orang Indonesia yang kerja di luar negara, sepi negara kita nanti beda.